Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Benarkah La Nina menjadi satu-satunya penyebab tingginya curah hujan dan penyebab bencana hidrometeorologi di sejumlah daerah? Bagaimana kita mewaspadai dan membedakan dengan badai lainnya? Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai La Nina dan dampaknya meliputi wilayah mana saja di Indonesia, kami sudah terhubung bersama dengan Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang, Pak Guswanto. Selamat siang, Zaki ya. Baik, Pak Guswanto, kita melihat khususnya dalam minggu ini saja begitu ya Pak ya, terjadi hujan yang sangat deras, belum lagi angin kencang yang membuat pohon tumbang di mana-mana. Ini apakah bisa dikatakan memang sudah masuk La Nina, penyebabnya adalah La Nina begitu Pak, atau memang ada penyebab lain juga Pak? Baik, La Nina itu sebenarnya hanya background selama musim hujan tahun 2021-2022. Sedangkan ada lagi yang skala-skala yang lebih cepat lagi, lebih pendek. Misalkan seperti saat ini sudah istilahnya labilitas lokalnya juga sudah meningkat. Kemudian angin monsun yang dari Asia menuju Australia juga sudah mulai aktif dan meredanya monsun dari Australia. Terus kemudian ditambah juga dengan adanya beberapa gangguan atmosfer seperti sirkulasi siklonik ya. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan. Jadi tidak hanya satu daripada fenomena La Nina saja. Oke, berarti yang terjadi sekarang ini bukan karena La Nina saja, tetapi memang ada faktor-faktor lain yang tadi Anda katakan ya, angin monsun, labilitas dan lain-lain. Baik Pak, kalau begitu apa sebenarnya yang harus diwaspadai dari La Nina ini sendiri Pak? Yang harus diwaspadai oleh fenomena La Nina itu sendiri adalah bahwa dengan adanya background La Nina tersebut di musim hujan ini, artinya untuk beberapa wilayah akan mendapat tambahan suplai jumlah curah hujan. Artinya misalkan yang biasanya dari normalnya itu 30 tahunnya hanya 100, barangkali dengan adanya fenomena La Nina ini akan nambah menjadi misalkan 120 dan seterusnya. Demikian. Oke, baik. Nah, untuk di Indonesia Pak, ini wilayah mana saja yang harus diwaspadai dengan fenomena La Nina ini Pak? Baik, kalau kita melihat seperti yang kita ketahui bahwa saat ini memang sudah musim hujan, sudah 96,8% wilayah Indonesia sudah memasuki musim hujan. Pada waktu bulan di Oktober November itu kita waspadai di wilayah di sisi utara, artinya di Pulau Kalimantan, kemudian di Sulawesi. Nah, saat ini di bulan Desember ini kita waspadai ada beberapa wilayah di Sumatera bagian utara, artinya itu mulai Jambi, Sumatera Utara, kemudian sampai Aceh. Kemudian nanti di bulan Desember dan Januari, Februari itu akan sedikit bergeser ke selatan, artinya di Sumatera bagian selatan meliputi Lampung, kemudian Pulau Jawa sebagian besar Pulau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan nanti ada ke Papua maupun Papua Barat. Demikian. Baik. Dan ini akan terjadi hingga kapan Pak untuk fenomena La Nina ini Pak? Ya. Kalau kita melihat dari indeksnya saat ini itu indeksnya ini sangat fluktuatif ya. Kemarin pernah menyentuh angka -1, sekarang di posisi Desember ini minus 0,94. Jadi masih di skala rendah, belum masuk ke moderate. Kemudian kalau kita lihat ini akan berlangsung hingga Februari maupun di Maret 2022. Oke, Februari sampai Maret 2022. Terkait dengan dampak dari La Nina, Pak, ini apakah akan berdampak cukup besar, terutama untuk bencana-bencana yang terjadi? Kita lihat Malaysia begitu, Pak. Contohnya saat ini Malaysia mengalami bencana banjir besar yang meliputi hampir 8 negara bagian, Pak. Ini apakah memang juga termasuk salah satu dampak dari La Nina juga begitu, Pak? Dan apakah Indonesia akan ada kemungkinan terjadi hal seperti ini, Pak? Baik, kalau kita melihat Zakia, mungkin yang fenomena yang lebih dekat lagi yaitu adanya
pertumbuhan bibit-bibit siklon tropis ya, itu yang harus kita waspadai. Sejak September maupun di Desember ini itu sisi utara wilayah Indonesia. Seperti kemarin terakhir kita lihat ya, ada siklon tropis Rai yang dari Samudra Pasifik dan sampai Laut Cina Selatan yang membawa dampak banyak hal. Kemudian juga itu membawa dampak di wilayah Indonesia. Nah, saat ini kalau kita melihat ada bibit siklon tropis di 97S terpantau di Laut Arafuru. Ya, ini juga memberikan dampak terhadap curah hujan di wilayah Nusa Tenggara Timur dan sebagainya. Kemudian kita melihat juga di sebelah barat daripada Sumatera itu ada sirkulasi siklonik. Ini juga akan membentuk konfluensi di perairan Barat Bengkulu dan ini juga akan menambah curah hujan. Nah, daerah-daerah konvergensi juga terpantau di sepanjang wilayah kita melihat di Sulawesi bagian selatan, Sulawesi barat, kemudian sampai di Bali, Nusa Tenggara itu juga ada terpantau memanjang adanya konvergensi, dan konvergensi ini juga meningkatkan adanya curah hujan. Jadi waktu-waktu pendek yang perlu diperhatikan adalah sirkulasi siklonik dan bibit-bibit siklon tropis tersebut, karena ini memberikan dampak di samping curah hujan, dia juga memberikan dampak adanya angin kencang yang kita kadang-kadang low level jet lah, itu kita sebut dengan kecepatan 25 knot atau lebih, demikian. Baik Pak Guswanto. Jadi memang selain La Nina banyak hal juga yang harus diwaspadai begitu ya Pak, yang tadi Anda katakan ada bibit siklon tropis, kemudian juga angin muson dan lain-lain. Jadi apa Pak yang harus dilakukan oleh masyarakat untuk berhati-hati dan mewaspadai Pak dengan kondisi alam atau cuaca yang saat ini terjadi hingga Maret mendatang? Mungkin juga dari pemerintah juga mungkin apa yang harus diperhatikan dan dipersiapkan Pak? Baik, kalau kita melihat ada beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu kita yang pertama melakukan antisipasi maupun mitigasi terhadap bencana hidrometeorologi yang ditimbulkan daripada akibat cuaca ekstrim. Kita mengetahui ya bahwa bencana hidrometeorologi itu ada hidrometeorologi kering, ada meteorologi basah. Artinya kalau basah itu terdiri dari curah hujan, kemudian banjir bandang, banjir tanah longsor. Kalau yang kering nanti ada angin kencang, ada juga kekeringan maupun kebakaran hutan dan lahan. Nah, dengan adanya siklus ini kita harus tetap tenang dan waspada. Masyarakat sebaiknya kita, karena memang lokasi Indonesia ini sangat unik dan sangat sulit sekali dilepaskan daripada bencana hidrometeorologi. Untuk itu sebaiknya kita lebih mengenali bencana hidrometeorologi dan sekaligus kita mengenali lingkungan tempat tinggal kita, di mana kita tinggal. Kemudian kita juga menyampaikan kepada masyarakat agar tetap waspada dan mengupdate informasi cuaca dari BMKG melalui kanal-kanal yang tersedia baik call center maupun website ataupun aplikasi info BMKG. Kemudian juga kami menghimbau bahwa kita, masyarakat, kemudian pemerintah, swasta itu melakukan koordinasi secara pentahelik bahwa bencana ini tidak menjadi tanggung jawab salah satu pihak, jadi menjadi tanggung jawab bersama, di mana pemerintah, masyarakat, akademisi, media massa, dan dunia usaha itu terkait erat dengan bencana hidrometeorologi ini. Nah, ini sebaiknya kita koordinasi dalam menyusut pentahelik untuk melakukan aksi mitigasi dan antisipasinya. Demikian. Baik, terima kasih Pak Guswanto, Deputi Bidang Meteorologi BMKG sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.